disitulah timbul ide. Ketika timbul ide, sudah bisa berprogram. Hari ini hadirin Allah, saya apa sampaikan? Saya ingatlah tentang senjata hidup mukmin yang boleh kita jadikan senjata kehidupan. Pertama, senjata hidup mukmin itu Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan Quran dari obat. Rasulullah suatu ketika mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Quran sama saya. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan Quran di hadapan Rasulullah, surah An-Nisa. Ketika sampai ayat itu, Nabi mencucurkan air mata. Cukup Abdullah bin Mas'ud. Nabi meneteskan air mata. Rasulullah saja yang Quran turun kepada beliau ingin Quran itu dibaca kepada beliau. Ini juga pelajaran sama kita. Gak ada kata tidak untuk tidak mendengarkan Quran yang dibaca oleh Pak Ali Bait tadi. Nah, surat Qaf dibaca sama terjemahannya. Artinya apa? Yang membaca mendapatkan rahmat Allah. Setiap huruf itu kebaikan. Yang mendengarkan juga mendapatkan kebaikan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, diam dengarkan agar kamu mendapat rahmat Allah. Jadi senjata hidup mukmin setiap hari kita membaca Quran. Satu ketika seorang guru datang kepada muridnya. Saya dapat WA itu, Pak Guru, murid ini ada keranjang, kemudian diberikan kepada muridnya. Tolong kau ambil air dengan keranjang ini. Oleh si murid dilihatnya keranjangnya bolong. Tapi kena taat kepada gurunya, siap guru. Berangkatlah engkau ke sungai, ambil air dengan keranjang ini. Lalu kemudian si murid kena taatnya kepada guru, berangkat dia ke sungai, diambilnya ya Allah, ini keranjangnya bolong. Tapi kata guru, ambil air dengan keranjang ini. Lalu dia pergi ke sungai, bismillah ya Allah izinkan saya mengambil air. Diambil air, tak dapat air, tumpah airnya karena keranjangnya bolong. Berulang-ulang. Kemudian hari menjelang sore dia pulang, wahai guru, saya nggak bisa sesuai dengan pengharapan guru. Nah, apa kata guru? Coba kau lihat itu, ada nggak perubahan guru? Nggak ada guru, air nggak dapat. Ada, coba perhatikan. Ada guru, keranjangnya bersih, walaupun nggak ada air. Nah, itulah dia. Kalau Quran selalu kau baca, apalagi kau hafal, apalagi kau amalkan dalam kehidupan, memang dia nggak bisa. Engkau hafal kadang hafal kadang enggak, tapi dia bisa membersihkan hati. Jadi salah satu cara untuk deterjen kehidupan itu adalah senantiasa kita ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika Quran dibaca, yang baca bikuli harfun hasanah asrin hasanah. Satu alif lam mim 3 huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. 30 kebaikan. Yang membaca mendapat, yang mendengarkan yang mendapat. Dan inilah senjata hidup mukmin. Satu. Yang kedua, apalagi amalan hidup mukmin dan senjata hidup seorang mukmin adalah sholat itu. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amalan yang utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Saya yakin keluarga besar Muhammadiyah tidak mungkin tidak sholat. Tapi pertanyaan, ada nggak sholat kita tepat waktu? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, jatah usia berkurang, umur bertambah, tapi amalan gitu-gitu saja. Nah, ternyata apa? Saya membaca riwayat ketika usia udah kepala 4 menjelang 50, wafat dalam posisi itu, Allah mudahkan hisabnya. Ketika usia 50 menjelang 60, Allah beri inabah. Apa itu inabah? Kemudahan baginya
kebimbingan di hati untuk mudah melakukan kebaikan. Jangan makin tua keladi, makin tua makin menjadi. Kata Rasulullah, salah satu la yukallimullahu yaumil qiyamah. Ada 3 golongan dari kiamat, Allah tidak berbicara dengan dia, tidak mensucikannya, baginya azab yang pedih. Siapa mereka ya Rasul? Kata Nabi, saykhun zanin, orang tua yang berzina. Wa malikun kazab, pemimpin yang pembohong. Wa ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong. Semoga kita terhindar semua itu. Jadi hadirin Allah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita, tetap hidupkan hati kita untuk ditarbiyah. Periode Mekah dan Rasulullah itu 13 di kota Mekah, orang baru masuk Islam, masjid belum ada karena Ka'bah masih berada dalam suasana genggaman jahiliyah. Tapi apa di mana Nabi lakukan? Di rumah Arqam bin Abi Arqam. Inilah warga Muhammadiyah. Begitu sudah masuk dalam posisi anggota Muhammadiyah, ada Baitul Arqam. Kira-kira kita Muhammadiyah Salam kenapa ada Baitul Arqam? Sudah bisa minimal 1 kali 1 periode. Jadi tahu bagaimana misi Muhammadiyah itu kan gerakan Islam, gerakan diam, dakwah Islam, amar ma'ruf, gerakan tajrid, gerakan pemurnian Islam. Jadi senjata hidup mukmin adalah sholat. Sholat tepat waktu. Selain sholat tepat waktu yang wajib, sholat sunnah. Sholat wajib diingatkan dengan azan 5 waktu sehari semalam, bahkan subuh sampai 2 kali azannya. Mohon maaf, kita di subuh salam berapa kali azan subuh? 2 kali. Azan pertama Bilal sahabat bangun untuk qiyamul lail. Azan kedua ketika itu sahabat qobliyah subuh. Lalu Bilal mengetuk pintu Rasulullah. Lalu Nabi keluar karena Nabi melaksanakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lalu kemudian sholat subuh berjamaah. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Hadirin Allah, bapak-bapak, kaum muslimin, warga Muhammadiyah Salam. Inilah yang penting kita jaga ini sholat ini. Kalau yang wajib kita diingatkan dengan azan, yang sunnah-sunnah ini. Nah bahkan dulu waktu pengkaderan di Medan, orang Muhammadiyah itu sholat malamnya wajib. Kira-kira kalau saya sampaikan sholat tahajud itu wajib apa sunat? Hah? Kan masih kita nganggap sunnah. Tapi kalau kita anggap itu wajib, kalau aku nggak kerjakan ini, aku berdosa. Kenapa? Di situ ada fasilitas diberikan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmud. Di sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai nafilah tamat amal bagimu, mudah-mudahan kamu mengangkat Allah angkat kamu di tempat yang terpuji. Mufassirin mengatakan maqam mahmud itu tempat duduknya dekat dengan Rasulullah di surga. Pak Ustaz, aku nggak bisa tiap malam Pak Ustaz. Sekali 3 hari. Sekali 3 hari pun nggak bisa Pak Ustaz. Sekali sepekan. Sekali sepekan pun nggak bisa. Sekali sebulan. Nggak bisa juga sekali setahun. Nggak bisa. Seumur hidup. Sekali seumur. Tapi nggak akan mungkin karena kita menjumpa dengan Ramadan. Dan itu sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang derajatnya mendekati wajib qiyamul lail. Kapan waktunya? Awal malam, tengah malam, di akhir malam. Dan Nabi biasa menutup sholat malamnya dengan witir. Kalau ditarjih itu kita jangan sampai salah memahami. Muhammadiyah itu mengakhiri sholat malamnya 2, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 3 4, 4, 3. Tengok tulisan tuntunan bidain. Boleh. Cuma tidak sahih dia kalau witirnya 2, 1. Yang betul adalah 3. Di penghujung tasawuf akhir salam. Yang biasa dibaca Nabi setelah Al-Fatihah Al-A'la, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Salam. Witir. Dan Nabi pernah mengingatkan sebagaimana Abu Hurairah, kekasihku mewasiatkan kepadaku, kata
Abu Hurairah, witir sebelum tidur, 2 rakaat duha di pagi hari, puasa 3 hari tiap bulan, yaumabid. Dan ini sunnah Rasulullah, yang hidupkan itu ya kita sendiri. Dan warga Muhammadiyah paham ya, nggak perlu disuruh, nggak perintahkan, sudah paham. Dan itu dorongan orang lain dari pengajian ini, dan kita memang menjalankannya. Pak Ustadz, saya ada malas-malas ini, jangan kayak Pak Ustadz, saya juga ada. Tapi memang Rasulullah saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berarti Rasulullah pun juga ada sifat malasnya. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan lemah, sedih, termasuk sifat malas. Malas apa? Malas ibadah, malas tahajud, malas witir, malas doa. Qobliyah, ba'diyah, jangan lupa. Ada 12 rakaat yang Nabi gak pernah tinggalkan. Siapa menjaga itu, kata Rasulullah, diberikan sebuah gedung di surga. 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang kita kenal dengan qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Saya ditanya juga di radio, Pak Ustadz, sholat sunnah fajar itu sama nggak qobliyah subuh? Sama. Jangan bedakan, karena qobliyah sebelum fajar itulah subuh itu. Selesai subuh nggak ada lagi sholat. Silakan kita zikir doa dulu di tempat yang nggak ada bekerja. Silakan sampai matahari sepenggalan naik, waktu isyraq, suruk, silakan salat subuh. Tapi ditanjing langsung. Duduk, zikir, doa, selesai salat subuh, datang waktu awal salat duha, waktu duha awal, lalu dengan 2 rakaat. Pulang sudah mendapatkan fasilitas pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Saya, Bapak sekalian, kami pengajian di Muhammadiyah gak lama-lama ceramahnya, lebih banyak praktik. Saya kembalikan kepada protokol untuk sama-sama kita saling tawasul. Saya kembalikan.